Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Hari ini saya akan membawakan materi pertemuan kedua mengenai database konsep. Database konsep ini digunakan untuk mengenalkan mahasiswa mengenai konsep database yang bisa kita masukkan ke dalam proses bisnis perusahaan. Dalam database konsep ini, kita memiliki dua learning outcome. Di antaranya, kita akan mempelajari yang namanya diagram REA Accounting Model. REA itu apa? REA itu adalah salah satu diagram yang kita bisa gunakan dalam penggambaran database perusahaan yang terdiri dari resource, R untuk resource, E untuk event, A untuk agent. Learning outcome kedua adalah kita akan mempelajari perbedaan antara REA dengan ER modeling. Dalam penggambaran database diagram, biasanya kita akan menggunakan ER modeling dalam penggambaran konsepnya. Sedangkan dalam REA dan ER modeling terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara REA dan ER. Dalam konsep database design, kita akan membagi menjadi dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up. Top-down adalah bagaimana kita akan menggambarkan secara keseluruhan proses yang berjalan dalam suatu perusahaan. Jadi kita akan lihat secara keseluruhan, detailnya seperti apa, desain prosesnya seperti apa, kemudian kita akan tuangkan dalam bentuk ERD. Sedangkan untuk yang proses secara bottom up, kita akan lihat dari proses rincian perusahaan dari sisi dokumentasinya. Kita akan lihat dari dokumentasi yang ada dalam perusahaan, contohnya dari faktur, dari sales order, ataupun dari purchase order yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kita mappingkan menjadi satu diagram. Pada dasarnya, penggunaan entity relationship diagram lebih ke arah top-down, karena kita akan melihat proses bisnis dalam suatu perusahaan ataupun data yang disimpan dalam perusahaan dalam keseluruhan data. Sedangkan kalau kita melihatnya secara bottom-up, kita akan mulai dari proses yang namanya normalisasi. Normalisasi ini adalah merupakan salah satu tahap dalam perancangan database, di mana kita akan melihat dari atribut-atribut yang digunakan dalam proses operasional perusahaan, agar nantinya ketika kita gambarkan perancangannya, kita akan melihat gambar perancangan secara keseluruhan. Jadi kita akan mulai dari atributnya, field-nya yang berperan dalam proses operasional perusahaan, baru kita gambarkan modelnya secara lengkap dalam bentuk ERD. Proses normalisasi biasa dilakukan perusahaan dengan tujuan adalah mengurangi yang namanya anomali. Apa yang dimaksud dengan anomali? Anomali ini adalah keanehan yang ditimbulkan ketika kita melakukan perancangan database. Keanehan ini akan terlihat secara jelas ketika kita melakukan operasional yang namanya update, delete, ataupun insert. Nah, keanehan ini akan terjadi ketika kita melakukan insert data, kemudian data tersebut ternyata harus double ataupun data tersebut harus berulang dengan detail data yang sama. Nah, itu akan terjadi keanehan. Kemudian, dengan menggunakan normalisasi ini, kita harapkan anomali tersebut dapat dihilangkan. Dan juga selain anomali, tujuan lainnya adalah untuk mengurangi yang namanya redundansi. Redundansi itu apa? Redundansi itu adalah data yang disimpan secara berulang. Nah, kita akan lihat secara tabel data-data apa yang kira-kira ketika kita melakukan operasi dasar, update, select, dan insert, datanya akan berulang. Karena dalam konsep normalisasi, kita akan mengenal yang namanya proses yang namanya pembuatan primary key. Nah, primary key ini akan menjaga data-data yang ada dalam perusahaan ataupun data-data yang tersimpan di dalam database tetap unik dan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam konsep database yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini ataupun dalam pertemuan ini adalah lebih mengacu pada relational database. Di mana dalam konsep relational database, kita akan melihat entitas-entitas yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Karena dalam konsep relasional diutamakan adalah asosiasi yang terjadi antara masing-masing entitas harus terhubung satu sama lain. Dalam konsep relasional, kita akan mengenal yang namanya table. Apa yang dimaksud dengan table? Banyak sekali definisi dari table. Salah satunya adalah table itu adalah kumpulan dari baris dan kolom yang tersusun dalam bentuk satu entitas. Kemudian dalam table biasa kita akan kenal yang namanya field ataupun atribut. Field ataupun atribut adalah komponen penyusun yang mendeskripsikan dari tabelnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita memiliki tabel yang namanya karyawan, kemudian atributnya ataupun field-nya itu apa? Atributnya, field-nya contohnya adalah nomor induk karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan.
Nah, setelah kita sudah punya table, punya atribut, langkah lainnya adalah kita akan menginsert ataupun memasukkan yang namanya record ataupun datanya. Nah, datanya akan kita sesuaikan dengan data operasional yang berjalan dalam suatu perusahaan. Kemudian dari data tersebut akan kita tentukan kira-kira field apa saja yang cocok menjadi primary key yang bisa membedakan antara satu record dengan record lainnya. Dalam konsep IR, kita akan melihat proses bisnis dalam suatu perusahaan sebagai kumpulan data-data yang akan disimpan ataupun diintegrasikan dalam bentuk database. Dalam konsep REA, kita akan mengklasifikasikan resource ataupun sumber daya apa yang digunakan dalam proses bisnis perusahaan. Kemudian kita akan masukkan dalam bentuk event. Event itu adalah seluruh aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan yang membutuhkan sumber daya. Kemudian yang terakhir adalah agentnya sebagai pelakunya. Pelaku di sini adalah orang yang mengendalikan ataupun orang yang mempush ataupun mendrive kegiatan tersebut berlangsung. Nah, di sana dalam konsep REA, kita akan melihat secara keseluruhan resource, event, dan agent apa saja yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan yang akan kita simpan dalam bentuk database. Dan pada akhirnya kita akan merancang dalam bentuk IR diagram. Implementasi database dalam suatu perusahaan bisa disesuaikan dengan arsitektur yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Jadi arsitekturnya bisa beberapa macam, salah satunya kita sebut sebagai client server. Client server arsitektur adalah bagaimana kita menyimpan seluruh datanya, itu semua di server, kemudian dari sisi klien diakses oleh pengguna ataupun karyawan yang akan mengakses ke dalam servernya terhadap semua data-data perusahaan. Sehingga ketika operasional berlangsung, kita akan membagi arsitekturnya menjadi 2 layer, antara klien dan server. Tidak sedikit perusahaan yang hanya menggunakan client server, tapi juga bisa menggunakan file server ataupun arsitektur lainnya. Itu disesuaikan dengan topologi yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Penggunaan database saat ini sudah sangat banyak sekali. Banyak perusahaan yang sudah mengaplikasikan database. Walaupun perusahaan yang berjalan secara fungsional ataupun perusahaan yang berjalan dengan menggunakan media website. Contohnya adalah e-commerce. Nah, kalau kita melihat sebagai contohnya Facebook pada dasarnya kita nggak akan melihat database-nya. Karena Facebook itu database-nya ada di sisi back-end-nya. Sedangkan dalam proses operasionalnya, dalam menyimpan data, kita akan menyimpan proses operasionalnya dalam server yang kita masukkan dalam database. Untuk materi pertemuan 2 sampai di sini. Terima kasih.